Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan ragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Mengangkat tema penyiaran berkeadilan, puncak hari peringatan penyiaran daerah siap digelar pada 9 Juni mendatang. Simak liputannya. Inilah suasana jumpa pers peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2024 yang digelar di Ruang Sangga Buana, Gedung Sate Bandung pada Kamis siang tadi. Ketua Penyiaran Daerah Jawa Barat, Adiana Slamet beserta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menjelaskan Harsiarda tahun 2024 ini berbeda dengan Harsiarda tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak hanya sekedar perayaan seremoni, melainkan harus mampu berdampak pada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat yaitu melakukan aksi penanaman 2.000 bibit pohon buah pada 6 Juni 2024 mendatang. Penanaman bibit pohon bukan hanya untuk mencegah bencana, melainkan agar masyarakat juga dapat menikmati buah yang nantinya dihasilkan dari pohon tersebut. Dijelaskannya, jenis bibit pohon yang akan ditanam diantaranya durian, cengkeh, alpukat, nangka, sirsak, dan berbagai macam jenis buah lainnya. Dalam pemilihan jenis pohon, KPID Jabar juga melakukan diskusi kepada perangkat desa dan masyarakat. Jadi, setelah ditanam, pohon tersebut akan dirawat dan hasilnya akan dinikmati masyarakat sekitar. Maka tema Hari Penyiaran 2024 itu tentang penyiaran berkeadilan. Jadi berkeadilan, negara harus hadir pada semua lini, semua sektor untuk menyelamatkan semuanya, gitu ya, dari tontonan, dari apa yang ditonton dan apa yang didengar, kurang lebih seperti itu. Latar belakangnya ada dua domain, dua wilayah. Satu hasil riset yang kemudian kami lakukan, gitu ya, bekerja sama dengan kampus. Kedua ini belanja masalah tadi yang saya bilang. Jadi yang hasil riset bisa katakan bahwa lembaga penyiaran yang kemudian atau informasi yang kemudian diyakini oleh masyarakat benar gitu hanya di lembaga penyiaran televisi maupun radio. Selain melakukan penanaman pohon, digelar pula kegiatan Jalan Sehat pada 9 Juni mendatang. Jalan Sehat yang direncanakan diikuti oleh ribuan masyarakat Jawa Barat berhadiahkan tiket umroh bagi masyarakat yang beruntung. Jalan Sehat dilakukan atas kerjasama Radio Dahlia FM dan KPID Jabar. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Festival Pendidikan bertema Bergerak Bersama menjadi acara puncak Hardiknas 2024. Bagaimana keseruannya? Berikut ulasannya. Berlokasi di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar Festival Pendidikan yang mengusung tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Masing-masing UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jabar memamerkan hasil karyanya yang menjadi wujud program P5. Setiap stand menghasilkan karya beragam, mulai dari makanan, kerajinan tangan, teknologi hingga seni budaya. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang turut serta dalam membangun dan mewujudkan implementasi kemajuan pendidikan di Jawa Barat. Festival Pendidikan Jawa Barat 2024 ini menjadi bagian dari puncak acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan tentunya ini bagian dari bagaimana kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, untuk selalu bersinergi, bergerak bersama untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang kurang lebih 5 tahun ini kita semua sudah bergotong royong untuk bisa mengantarkan seluruh satuan pendidikan kita bertransformasi. Tema hari ini adalah bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar.
Festival Pendidikan Jawa Barat ini mendapat apresiasi dari para peserta Dinas Pendidikan. Mereka mengaku senang atas perhatian Disdik Jabar dalam mewadahi implementasi P5. Jawa Barat, kami hadir Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk memperingati atau merayakan Festival Pendidikan Kabupaten Bogor. Nah, pada pameran atau stand yang kami siapkan ini ada 3. Yang pertama adalah tentang potret cerita dari kurikulum merdeka yang sudah kami terapkan di pendidikan Kabupaten Bogor dan proyek-proyek yang sudah kami hasilkan pada proyek kurikulum merdeka, dan ketiga adalah cagar budaya atau visit to Bogor yang ada di Bogor. Acara yang digelar hingga 31 Mei 2024 ini tak hanya pameran. Festival pendidikan ini juga diisi acara talk show, workshop, diskusi, dan kelas-kelas khusus yang terbuka untuk umum secara gratis. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Icopin University menggelar acara terkait pemanfaatan teknologi digital di era modern, yaitu adanya penyediaan aksi koperasi. Di hadapan ratusan peserta Stadium General Aplikasi Koperasi, Icopin University menggelar paparan terkait pemanfaatan teknologi digital di era modern saat ini. Deputi Bidang Koperasi menyampaikan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan berbagai platform digital termasuk dalam dunia koperasi. Rektor Icopin University menyebut, koperasi sebagai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, sehingga perlu terus dikembangkan dengan menggunakan berbagai saluran yang ada. Salah satunya penyediaan aplikasi koperasi yang mampu memberi kebermanfaatan bagi semua dalam hal penyampaian informasi, solusi ekonomi, hingga edukasi berkoperasi. Koperasi itu hubungan orang dengan orang. Itu ada informasi, ada komunikasi, ada edukasi, mencari solusi. Nah, kalau nggak ada teknologi digital, informasi itu sangat mahal. Harganya berapa itu? Waktu nggak ada telepon dulu. Sudah ada ini semua, murah informasi. Tinggal otaknya mampu nggak ya mengolahnya. Nah, dengan kita create sistem digital ini, mudah-mudahan semua jadi makin pinter. Ya mudah-mudahan kita kembangkan segera ya, mudah-mudahan aja mendapat dukungan semua ya. Dengan adanya aplikasi koperasi tersebut, diyakini dunia koperasi yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar bisa mewadahi seluruh pihak dalam memajukan kesejahteraan bersama sehingga taraf perekonomian semakin baik dan selaras. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemirsa, semakin banyaknya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api Jalan Raya Tuparef membuat pemerintah setempat membangun monumen keselamatan di pintu perlintasan kereta api. Ada pemandangan yang berbeda di perlintasan kereta api Jalan Raya Tuparef, Karawang, Jawa Barat. Di sini, ada monumen yang dibangun dari material mobil, sepeda, dan motor yang ringsek. Monumen itu diberi nama Monumen Keselamatan. Selain itu, sejumlah tulisan atau rambu-rambu keselamatan juga dipasang di monumen tersebut. Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, mengatakan, pembangunan monumen keselamatan itu bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. Kapolres juga menambahkan, total kecelakaan lalu lintas baik di perlintasan kereta api, jalan tol, dan non-tol mencapai 1.250 kasus dengan korban meninggal lebih dari 360 orang. Maupun termasuk yang di perlintasan sebidang kereta api. Berdasarkan data 2023 sampai 2024 itu total ada 1.250 kejadian yang meninggal hampir lebih dari 360 jiwa. Nah, oleh karena itu dengan membangun monumen keselamatan ini harapannya tentunya kami bisa meningkatkan yang namanya self awareness ya, kesadaran pribadi masyarakat untuk bisa tetap meningkatkan safety riding atau keselamatan di dalam berlalu lintas. Bupati Karawang, Aep Syaipullah juga apresiasi dibangunnya monumen keselamatan tersebut. Menurut Aep, hal itu sebagai pengingat para pengendara untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Tentunya dengan kita ada monumen ini tentunya bisa mengingatkan bahwa pengendara bahwa lintasan sebidang di Kabupaten Karawang ini sangat banyak untuk dilintasi oleh kereta api. Nah, jadi kami berharap mudah-mudahan
safety untuk berlalu lintas bisa diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Sementara, korban meninggal akibat kecelakaan di perlintasan pintu kereta api tersebut sudah mencapai 11 orang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku penjual tembakau gorila ditangkap polisi setelah terbukti memproduksi serta menjual barang terlarang tersebut. Inilah video amatir yang direkam oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandung saat mereka melakukan penangkapan terhadap 2 pemuda, yakni AY dan APS, di sebuah rumah kontrakan di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Keduanya terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran terbukti melakukan tindak pidana yakni memproduksi dan menjual tembakau sintetis atau tembakau gorila. Adapun penangkapan keduanya bermula dari transaksi tatap muka antara pelaku dan anggota polisi yang menyamar, yang sebelumnya memesan tembakau sintetis melalui akun media sosial yang mana akun tersebut hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Kedua pelaku yang sebelumnya hanya bertugas sebagai kurir lalu meminta informasi kepada pemegang akun tersebut terkait bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis, agar mereka bisa membuat sendiri barang haram tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, saat press release di lokasi rumah kontrakan kedua pelaku, setelah mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan, pelaku AY dan APS membeli peralatan dan bahan-bahan yang mana sebagian diantaranya harus diimpor. Dengan total modal senilai 20 juta rupiah, kedua pelaku akhirnya bisa memproduksi dan menjual sendiri tembakau sintetis. Press conference di mana Polresta Bandung bersama dengan Polsek Nagrek telah mengungkap kasus home industry pembuatan tembakau sintetis. Ya, tembakau sintetis ini dengan tersangka inisial AY dan APS. Di mana AY dan APS ini pada awalnya bekerja menjadi kurir di salah satu akun. Setelah setahun menjadi kurir dan juga pemakai dari akun penjual narkotika tersebut, yang bersangkutan minta tolong kepada si pemilik akun untuk dibukakan akses kepada barang-barang bahan baku daripada narkotika tersebut karena akan mencoba meracik sendiri dengan harapan akan diracik dengan lebih strong, lebih kuat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 dan 112 KUH Pidana tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Hedi Trisnaedi melaporkan. Kelanjutan terkait kasus Vina dan Eki Cirebon, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus tersebut. Terkait kasus Vina Cirebon, Kejati Jabar sudah menyampaikan 6 orang jaksa penuntut umum atau JPU, di mana jaksa tersebut berasal dari Kejati Jabar. Sementara untuk lokasi sidangnya, pihak Kejati Jabar belum mengetahui apa akan digelar di PN Bandung atau PN Cirebon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Penerangan dan Hukum Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahya Wijaya. Diketahui Kejati Jabar telah menerima SPDP kasus pembunuhan Vina, gadis asal Cirebon, Jawa Barat pada 22 Mei 2024 lalu. Cahya menyebutkan, dengan diterimanya SPDP dari Polda Jawa Barat, maka kasus Vina saat ini sudah mulai proses penyidikan dari Polda Jawa Barat. Benar, pihak Kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Kita lihat nanti dari pengiriman
penerimaan berkas perkara tahap 1. Di dalam SPDP itu hanya satu tersangka, tersangka atas nama P atau PS. Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan, apakah sidangnya di Kejari Cirebon ataupun Bandung, nanti lihat perkembangan dan akan disampaikan selanjutnya. Kasipenkum Kejati Jabar mengakui saat ini tersangka tambahan kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap gadis asal Cirebon ini hanya 1 orang. Hal ini sesuai berkas yang mereka terima dari Polda Jabar. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita menjelang Hari Raya Idul Adha. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.